Balik lagi sama gua di weekly vlog gua. Minggu ini minggu yang cukup santai, bahkan lebih santai dari minggu kemarin, artinya nggak banyak footage. Cuma ada dua hal yang gue soroti di minggu ini. Eh, pertama anak gue yang happy banget ke Alfamart, sama kedua saudara gue yang kecelakaan. Kita mulai dari hari Minggu. Hari Minggu gue ngedit video seperti biasa untuk diupload hari itu juga. Setelah selesai, kan selama ini gue ngedit pakai CapCut ya, pakai CapCut. Nah, setelah itu gue agak tertarik tuh, gue search ada nggak sih lebih oke dari misalkan untuk color grading, untuk audio, untuk segala macem. Ternyata gue dapet tuh DaVinci. Cuma untuk bisa ngedit pakai DaVinci, lo perlu laptop di spek-spek tertentu. Gue search lah, ternyata spek gue masuk. Gue pakai Axio Pongo by the way. Spek gue masuk tuh untuk bisa ngedit pakai DaVinci. Meskipun nggak maksimal, tapi di situ masih bisa. Oke, akhirnya gue mulai itu download DaVinci Resolve. Masih versi yang gratis, tapi menurut review yang gue tonton, banyak yang review yang gue tonton itu udah cukup powerful untuk dipakai buat ngedit. Ya, semoga kedepannya, kan gue mau ada rencana bikin video esai. Skripnya udah jadi, semuanya udah jadi. Tinggal eksekusinya aja nanti. Harapan gue bisa ngedit itu di DaVinci ini. Semoga bisa berkembang. Terus dari selanjutnya, di diskusi sebelumnya gue sama bini gue, anak gue tuh udah mulai caries kan. Giginya udah mulai caries. Sebelumnya gue sikat gigi anak gue tapi nggak pakai pasta gigi, karena entah kenapa gue ada ketakutan sendiri sama pasta gigi untuk anak-anak. Takut ketelan lah, karena ada fluoride. Mungkin yang gue baca itu juga sumber-sumbernya bisa dipertanggungjawabkan juga ya mungkin. Tapi gue agak ketakutan sendiri untuk pakai pasta gigi buat anak gue. Itu pun gue didiskusin sama bini gue, dia setuju kita nggak pakai pasta gigi sementara. Sampai gue ketemu pasta gigi yang non fluoride gitu. Tapi setelah beberapa bulan, ternyata anak gue, dia mulai hampir caries gitu loh. Kalau orang gue masih kecil bilangnya reges gitu, udah ada titik-titik kuningnya. Ya gue takut juga kan, sayang. Meskipun anak gue itu giginya gigi susu, tapi gue agak ya, akhirnya kita mutusin untuk nyari lah pasta gigi sementara di minimarket. Gua, istri gua, dan anak gua ke minimarket. Hal itu gue selalu tahu kalau gua ke minimarket itu adalah hal yang sangat menyenangkan gitu buat anak gua, karena udah enggak sih, semakin kita dewasa tuh semakin kita terlalu menaruh syarat yang banyak gitu untuk sebuah kebahagiaan. Ketika kita kecil, kita tuh sama kayak anak gua itu, kegembiraannya tuh sesimpel datang ke minimarket. Dia nggak tahu, dia cuma barang naro, ambil barang, ya sesimpel itu. Tapi saat kita dewasa, kita terlalu banyak menaruh syarat pada sebuah kebahagiaan. Kita terlalu banyak menaruh ukuran-ukuran bahwa oh ini gue harus begini untuk happy, gue harus begini untuk bisa, gue harus bisa sampai level ini. It's okay untuk pencapaian, tapi kadang-kadang kita terlalu banyak pikiran. Dari gue ngelihat anak gue itu, gue juga sadar kayaknya ada hal yang harus gue berubah deh. Ada hal yang harus gue kembalikan. Setelah dari situ, malamnya gue dapet kabar ada sepupunya istri gue dari keluarga bokapnya itu kecelakaan. Kecelakaannya cukup lumayan parah, sampai di rumah sakit diputuskan untuk kakinya harus diamputasi.
itu hal yang berat. Umurnya mungkin sekitar 25-an, harus menerima bahwa dia harus kehilangan kaki itu hal yang nggak mudah. Nah, saudara gue ini kerjaannya sebagai supir kargo. Dia cukup berpengalaman dari supir kargo, dari perusahaan. Umurnya masih 25 tapi udah beberapa perusahaan dia patin. Nah, hari itu dia mau ngirim kargo dari daerah Blitar apa? Dari daerah Jawa Timur, ini dari daerah Jawa Timur sampai ke gudang yang di Tangerang. Tiba-tiba di tol Tangerang dia kecelakaan. Nah, yang membuat dia nggak happy, sorry bukan nggak happy, yang membuat dia, yang membuat kita kecewa saat itu, dia lagi tidur, temennya yang bawa, karena kan biasanya dua kan gantian, yang satu istirahat, yang satu bawa, kayak gitulah biasanya untuk menghemat waktu, entah ya, tapi yang gue tahu kayak gitu sih. Nah, dari kecelakaan itu diinfoin dari rumah sakit bahwa si anak ini kakinya harus diamputasi. Kita info dong, info itu akhirnya dikirimin ke keluarganya di Jakarta, di daerah Jawa Timur juga. Di situ bapaknya kekeh untuk nggak mau anaknya diamputasi. Anaknya mau dirawat di rumah sakit di Solo. Karena jarak dari Solo, di Solo kita punya rumah di Wonogiri, di daerah Wonogiri kita punya rumah, mungkin lebih dekat untuk di Solo. Di, selama perjalanan bapaknya masih kekeh, nggak mau gitu. Tapi sampai akhirnya ada saudaranya yang datang, saudara gue juga yang datang ke sana, ngelihat kondisinya memang ini udah nggak bisa, ini nggak bisa diselamatin. Gue ada videonya tapi kayaknya terlalu eh, ekstrim gitu kalau gue masukin di YouTube. Gue nggak bisa gambarin, kayak tulang-tulang kakinya itu udah pecah gitu. Dari itu dia tanggung jawab, dia telepon keluarganya yang di dalam perjalanan, dikirimin videonya, fotonya, ya akhirnya setuju gitu loh untuk langsung ditanganin di sana. Besoknya dioperasi, setelah operasi besoknya lagi gue datang ke rumah sakit, gue pengen videoin, gue nggak tega, gue pengen, nggak tega gue. Nah, di sini gue ngobrolin lah tentang asuransi jasa marga. Di rumah sakit itu pelayanannya bagus, jasa marganya ada yang ngurusin. Dari pihak kantor dia ngurusin jasa marganya, cuma ada beberapa part yang bapaknya ini agak janggal. Akhirnya gue tanyain bagaimana ini. Nah, nanti gue update terus nih masalah di asuransi supaya bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman untuk di minggu-minggu ke depannya. Dan setelah di operasi, singkat cerita, jadi menurut orang tuanya si anak ini, ada beberapa hal yang janggal di dalam proses asuransi jasa marga. Entah memang janggal atau memang tidak mengertian si orang tua aja. Ke rumah sakit, pihak rumah sakit, gue tanya search GPT, menurut gue sih sudah lumayan lumayan ini ya, udah nggak janggal, cuma memang prosesnya kan kalau di Indonesia kan ribet birokrasi sih. Tapi nanti ke depannya ini akan gue update terus supaya jadi pelajaran buat gue atau teman-teman yang nonton. Setelah dioperasi, besoknya mertua gua nganterin ponakannya untuk pulang ke kampungnya. Karena ada rencana untuk nganterin pulang ke kampungnya, gue jemput nyokap gue di rumah gue untuk nemenin
istri gue dan anak gue di sini. Ya, semoga proses semuanya baik. Untuk minggu ini sampai situ aja dulu. Ciao. Terima kasih buat yang nonton. Semoga video ini bermanfaat. Semoga video ini bisa jadi diary buat gue juga. Jangan lupa nanti nonton video gue yang video esai. Udah, thank you.